Puasa bukan hanya soal perut kosong. Ini latihan jiwa, pikiran, tubuh, dan gaya hidup. Sekali kita bisa mengendalikan makan, kita juga bisa mengendalikan banyak hal lain yang mengacaukan hidup. Emosi, kebiasaan buruk, impuls belanja, dan waktu yang terbuang. Kadang kita suka bingung sendiri, kenapa hidup kita berantakan? Kenapa badan makin gampang sakit? Kenapa emosi gampang meledak? Kita coba nulis to-do list, baca buku pengembangan diri, dengerin podcast motivasi. Tapi kok hidup tetap chaos ya? Padahal jawabannya sederhana. Kita nggak pernah belajar nahan. Nahan lapar, nahan emosi, nahan ego. Dan disitulah letak kekuatan puasa. Dulu Nabi Muhammad SAW bilang, puasa itu perisai. Sekarang sains bilang, puasa bisa nyembuhin banyak penyakit. Puasa bikin otak lebih tajam. Puasa yang bisa bikin lebih bahagia dan tenang. Puasa bisa bikin lebih teratur hidupnya. Puasa bisa menyelamatkan dompet kamu. Berikut penjelasannya. Manfaat biologis atau kesehatan tubuh. Pertama, memperbaiki sistem metabolisme. Saat kita berpuasa, tubuh beralih ke sistem pembakaran lemak sebagai sumber energi. Sehingga lemak-lemak tubuh berlebih mulai digunakan. Ini membantu menurunkan berat badan dan menstabilkan kadar insulin dan gula darah. 2. Autophagy atau permajaan sel. Puasa mendorong proses autophagy, yaitu proses alami tubuh membersihkan sel-sel rusak dan memperbaharuinya. Ini berperan penting dalam mencegah penuaan dini, kanker, dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. 3. Mengurangi peradangan dalam tubuh. Puasa menurunkan level sitokin, yaitu zat pemicu inflamasi dalam tubuh. Ini penting untuk mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan artritis. 4. Meningkatkan fungsi otak. Puasa merangsang produksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yang meningkatkan fungsi kognitif, daya ingat, dan suasana hati. Kamu pikir puasa bikin lemes, justru otak kita bisa jadi lebih tajam saat kita lapar. BDNF juga bantu regenerasi sel otak dan melindungi dari Alzheimer. Ini alasan kenapa banyak orang merasa lebih tenang, jernih, dan produktif saat berpuasa. 2. Manfaat psikologis atau kesehatan mental. Pertama, melatih kendali diri atau self-control. Berpuasa sama dengan latihan menahan diri dari makan, emosi, dan nafsu. Ini memperkuat prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan kendali impuls. Mengurangi overthinking dan kecemasan. Saat puasa, aktivitas sistem saraf simpatis menurun, membuat tubuh dan pikiran lebih tenang dan mindful. Kita jadi lebih sadar atas pikiran dan tindakan kita. Meningkatkan ketahanan mental. Puasa mengajarkan kita untuk tetap kuat dalam kondisi yang tidak nyaman. Ini membentuk mental toughness yang berguna dalam menghadapi tantangan hidup. Ternyata rasa bahagia yang kamu cari bisa dimulai dari menahan lapar. Saat puasa, produksi dopamin dan serotonin lebih seimbang. Nafsu makan yang terkendali membuat tubuh tidak mengalami ledakan gula darah, sama dengan emosi lebih stabil. Latihan menahan diri membuat hati lebih sabar dan bersyukur, bukan mudah meledak. Makan berlebihan seringkali adalah pelarian dari stres, bosan, atau emosi negatif. Saat kita belajar menahan makan, kita juga belajar mengelola emosi tanpa pelarian. Hasilnya, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hidup lebih terarah. Manfaat spiritual. Pertama, membersihkan jiwa dari nafsu duniawi. Dengan menahan makan dan keinginan-keinginan lainnya, kita lebih mudah menyadari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Hati menjadi lebih bersih dan sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kenikmatan fisik. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam, puasa bukan sekedar ibadah jasmani, tapi juga ibadah rohani yang mendalam. Puasa membuat kita lebih dekat kepada Allah karena kita meninggalkan hal-hal yang halal atau makan demi taat padanya. Dalam Islam, puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga hawa nafsu dan amarah. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai. Artinya saat kita puasa, kita sedang membangun benteng pertahanan diri.
baik dari luar maupun dari dalam. Meningkatkan syukur dan kesabaran. Dengan merasakan lapar, kita lebih menghargai nikmat sekecil apapun. Ini memperbesar rasa syukur dan melatih kesabaran dalam hidup. 4. Manfaat sosial. Memupuk empati dan kepedulian. Saat lapar, kita lebih bisa merasakan penderitaan orang miskin yang sehari-hari tidak bisa makan cukup. Ini menumbuhkan semangat berbagi dan solidaritas sosial. Menguatkan silaturahmi. Momen buka puasa bersama dan Ramadan adalah waktu mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan komunitas. 5. Manfaat gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Kalau kita bisa bilang enggak ke nasi padang jam 10 pagi, kita bisa bilang enggak ke apapun yang bikin hidup kita kacau. Puasa membentuk rutinitas, bangun lebih pagi, tidur lebih teratur, melatih kendali diri, menolak hal-hal yang enggak penting. Orang yang terbiasa puasa lebih fokus, tidak impulsif, dan punya tujuan hidup yang jelas. Waktu makan yang terjadwal membuat hidup lebih disiplin dan terstruktur. Jadwal tidur, bangun, ibadah, dan aktivitas lain bisa jadi lebih konsisten. Menyederhanakan gaya hidup. Saat puasa, kita sadar bahwa hidup tidak butuh banyak untuk bahagia. Ini membuat kita lebih hemat, tidak konsumtif, dan lebih bijak dalam mengelola keinginan. 6. Manfaat jangka panjang. Mencegah penyakit kronis. Puasa secara teratur dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, dan kanker. Studi menunjukkan bahwa pembatasan kalori dan pola puasa dapat memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur secara alami. Ketika tubuh lebih ringan karena tidak terus-terusan kenyang, otak jadi lebih jernih. Kita lebih sadar apa yang harus kita lakukan, kapan waktunya istirahat, dan kapan harus gas produktif. Kalau kita bisa bilang enggak ke makanan, kita juga bisa bilang enggak ke kebiasaan buruk lainnya. Disiplin bukan soal ketat, tapi soal sadar. Dan latihan pertama yang paling sederhana, ya nahan makan. Puasa menyelamatkan dompet kamu. Susah hemat. Coba puasa, bukan cuma irit makanan, tapi irit keinginan. Saat puasa, kita jadi lebih sadar terhadap kebutuhan versus keinginan. Lebih hemat uang, waktu, dan energi. Ini jadi pintu menuju gaya hidup minimalis dan sadar prioritas. Organ pencernaan yang biasanya kerja terus 24 jam akhirnya bisa rehat. Tubuh masuk ke mode perbaikan, hormon ditata ulang, peradangan berkurang. Puasa itu kayak reset button buat tubuh kita. Bahkan menurut riset dari Harvard, puasa berkala bisa memperlambat penuaan sel. Bukan cuma bikin kita awet muda secara fisik, tapi juga secara mental. Selama ini kita kira puasa itu hanya milik umat Islam. Padahal hampir semua agama di Indonesia punya tradisi puasanya masing-masing. Bukan sekedar menahan lapar, tapi menata hati, pikiran, dan hidup. Dalam Islam, puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat utama, dilakukan selama sebulan penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi selain Ramadan, ada juga puasa sunnah seperti Senin Kamis, Arafah, Asyura, hingga puasa nazar dan kafarat. Tujuannya bukan cuma biar kurus, tapi biar kita makin dekat dengan Tuhan, lebih kuat menahan hawa nafsu, dan lebih peka sama orang yang kelaparan di luar sana. Ternyata semua agama mengajarkan kita satu hal lewat puasa, menjadi manusia yang lebih sadar, lebih sabar, dan lebih bijak. Jadi apapun kamu, apapun agamamu, kalau kamu bisa berpuasa, berarti kamu sedang berlatih untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Saat perut kita kosong, hati kita jadi lebih penuh, kita lebih sensitif, lebih peka, lebih lembut. Kita lebih gampang ngerasain kesedihan orang lain. Lebih mudah bersyukur meskipun sedikit. Karena saat kita lapar, kita sadar ternyata selama ini kita terlalu banyak minta, tapi lupa berterima kasih. Puasa itu ngebentuk hidup kita jadi lebih tertata, karena kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada saatnya kita menahan, ada saatnya kita menikmati. Dan ketika kita belajar mengatur makan, pelan-pelan kita juga belajar mengatur waktu, ngatur emosi, ngatur tujuan, dan ngatur hidup. Karena orang yang bisa ngatur dirinya sendiri, itulah orang yang paling mungkin bisa mengatur hidupnya. Selama ini kita capek karena kita nggak bisa nahan, capek mikirin dunia yang nggak pernah cukup, capek ngejar validasi yang nggak pernah datang,
capek ngikutin semua keinginan tanpa rem. Tapi begitu kita bisa bilang cukup, hidup langsung terasa ringan. Yuk kita jangan anggap puasa itu beban, anggap puasa itu latihan jadi manusia yang lebih kuat dan tertata. Bukan karena disuruh agama aja, tapi karena puasa itu adalah cara Tuhan ngajarin kita buat hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dalam kendali. Kalau kita bisa nahan lapar satu hari, kita pasti bisa tahan dari keputusan-keputusan yang merusak masa depan kita. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye.